Filariasis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing nematoda dari golongan Filaria sp dan dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex, dan Almigeres. Cacing filariasis ini hidup dan menetap di dalam saluran dan saluran kelenjar getah bening dan dapat menimbulkan beberapa manifestasi, diantaranya yaitu 1. Manifestasi klinik akut berupa demam berulang, peradangan saluran kelenjar getah bening. Sedangkan manifestasi gejala lanjut yaitu pembengkakan pada daerah kaki, pembengkakan pada daerah lengan, pembengkakan pada daerah mamai atau payudara, dan pembengkakan pada daerah alat kelamin. Kemudian, filariasi memiliki siklus hidup sehingga dapat menginfeksi manusia dan menimbulkan gejala. Siklus hidup filariasi yaitu di dalam tubuh nyamuk betina, mikrofilariasi yang ikut terhisap pada waktu menghisap darah akan melakukan penetrasi pada dinding lambung dan berkembang ke dalam toraks sehingga menjadi larva infektif dan kemudian akan berpindah ke proboscis. Larva infektif akan masuk melalui lubang bekas gigitan nyamuk di kulit dan selanjutnya akan bergerak mengikuti saluran limfa. Sebelum menjadi cacing dewasa, larva infektif akan mengalami perubahan bentuk sebanyak 2 kali. Masa inkubasi ekstrinsik dari parasit Brugia malayi memerlukan waktu 3,5 bulan untuk menjadi seekor cacing. Selanjutnya, penyebab filariasis. Filariasis atau penyakit kaki gajah disebabkan oleh 3 spesies cacing filaria, yaitu Filaria bancrofti, Filaria malayi, dan Filaria timori, yang ditularkan dengan perantara nyamuk sebagai vektornya. Yang pertama, Filaria bancrofti. Secara umum, Filaria bancrofti tersebar di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang disebabkan oleh nyamuk Culex, Anopheles, dan Aedes. Yang kedua, Filaria malayi. Filaria malayi tersebar di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa pulau di Maluku, ditularkan oleh nyamuk Mansonia spesies. 3. Filaria timori. Filaria timori ditemukan di daerah Nusa Tenggara Timur dan Maluku Tenggara. Nyamuk penularnya adalah Anopheles barbirosis. Gejala filariasis. Gejala filariasis ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama terdapat gejala klinis akut dan juga yang kedua gejala klinis kronis. Gejala klinis akut ini sendiri dapat dilihat dengan tanda demam selama 3-5 hari, kemudian juga terdapat pembengkakan pada kelenjar getah bening yang dimana tidak perlu adanya luka untuk dapat pembengkakan tersebut. Kemudian juga ada radang saluran kelenjar getah bening, ada juga pembesaran tungkai, pembesaran lengan, pembesaran pada buah dada, dan juga pembesaran pada kantong buah zakar. Kemudian ada juga abses akibat pembengkakan pada kelenjar getah bening. Gejala klinis kronis dapat dilihat dengan pembesaran yang menetap pada tungkai, pada lengan, pada buah dada, dan juga pada buah zakar. Komplikasi filariasis. Di sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu infeksi bakteri yang sering, yang kedua ada elephantiasis, di mana kulit yang menebal dan mengeras, serta retensi cairan yang menyebabkan tubuh bisa bengkak, nyeri, dan membesar. Nah, yang ketiga itu ada sindrom eosinofilia parotropis, di mana sel darah putih yang bisa menyebabkan sulit bernafas dan batuk. Faktor risiko filariasis terdiri dari manusia, nyamuk, lingkungan, dan agen. Kita mulai dari manusia. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dari manusia. Yang pertama, umur. Filariasis dapat menyerang semua kelompok umur, dan pada dasarnya, setiap orang memiliki risiko yang sama untuk tertular apabila mendapat tusukan nyamuk infektif yang mengandung larva stadium 3 ribuan kali. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki maupun perempuan dapat terserang penyakit filariasis, tetapi laki-laki memiliki insidensi lebih tinggi daripada perempuan, karena pada umumnya laki-laki sering terpapar dengan vektor karena pekerjaannya. Yang ketiga, imunitas. Orang yang pernah terinfeksi filariasis sebelumnya tidak terbentuk imunitas dalam tubuhnya terhadap filaria. Demikian pula yang tinggal di daerah endemis biasanya tidak mempunyai imunitas alami terhadap penyakit filariasis. Pada daerah endemis, tidak semua orang yang terinfeksi filariasis menunjukkan gejala klinis. Seseorang yang terinfeksi filariasis tetapi belum menunjukkan gejala klinis biasanya telah mengalami perubahan patologis
dalam tubuhnya. Yang keempat, ras. Penduduk pendatang pada daerah endemis filariasis memiliki risiko terinfeksi filariasis lebih besar dibanding penduduk asli. Penduduk pendatang dari daerah non-endemis ke daerah endemis biasanya menunjukkan gejala klinis yang lebih berat, walaupun pada pemeriksaan darah jari mikrofilia yang terdeteksi hanya sedikit. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah nyamuk. Nyamuk termasuk serangga yang melangsungkan siklus kehidupan di air. Siklus hidup nyamuk akan terputus apabila tidak terdapat air. Sekali bertelur, nyamuk dewasa dapat menghasilkan lebih dari 100-300 butir dengan ukuran sekitar 0,5 mm. Setelah 1-2 hari, telur akan menetas jadi jentik, 8-10 hari menjadi kepompong atau pupa, dan 1-2 hari menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk jantan akan terbang di sekitar perindukannya dan makan cairan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Makanan nyamuk betina yaitu darah dan dibutuhkan untuk pertumbuhan telurnya. Beberapa aspek penting dari nyamuk adalah, yang pertama, perilaku nyamuk. Perilaku nyamuk diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tempat hinggap atau beristirahat. Perilaku nyamuk berdasarkan tempat hinggap atau istirahatnya dapat diklasifikasikan menjadi exofilik dan endofilik. Perilaku nyamuk yang lebih suka hinggap atau beristirahat di luar rumah disebut exofilik, sedangkan perilaku nyamuk yang lebih suka hinggap dan beristirahat di dalam rumah disebut endofilik. Yang kedua, tempat menggigit. Perilaku nyamuk berdasarkan tempat menggigitnya dapat diklasifikasikan menjadi exofagik dan endofagik. Perilaku nyamuk yang lebih suka menggigit di luar rumah disebut exofagik, sedangkan perilaku nyamuk yang lebih suka menggigit di dalam rumah disebut endofagik. Yang ketiga, objek yang digigit. Perilaku nyamuk berdasarkan objek yang digigit dapat diklasifikasikan menjadi anthropophilic, zoophilic, dan indiscriminate bitters. Perilaku nyamuk yang lebih suka menggigit manusia disebut anthropophilic, sedangkan perilaku nyamuk yang lebih suka menggigit hewan disebut zoophilic. Dan perilaku nyamuk tanpa kesukaan tertentu terhadap hospes disebut indiscriminate bitters atau indiscriminate feeders. Yang kedua yaitu frekuensi menggigit manusia. Frekuensi nyamuk menghisap darah tergantung jenis spesiesnya dan dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan. Untuk iklim tropis, biasanya siklus ini berlangsung selama sekitar 48-96 jam. Yang ketiga adalah siklus gonotrofik. Siklus gonotrofik yaitu waktu yang diperlukan untuk proses pematangan telur. Waktu ini juga merupakan interval menggigit nyamuk. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi distribusi kasus filariasis dan mata rantai penularannya. Tipe perkotaan atau urban memiliki daerah endemis di daerah-daerah perkotaan yang kumuh, padat penduduk, banyak genangan air kotor sebagai habitat dari vektor yaitu nyamuk. Daerah endemis tipe pedesaan atau rural memiliki kondisi lingkungan yang secara umum sama dengan daerah endemis, yaitu di daerah sungai, hutan, rawa-rawa, sepanjang sungai, atau badan air lain yang ditumbuhi tanaman air. Pada dasarnya, lingkungan hidup manusia terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan hidup internal dan eksternal. Lingkungan hidup internal merupakan suatu keadaan yang dinamis dan seimbang, sedangkan lingkungan hidup eksternal merupakan lingkungan di luar tubuh manusia yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologi, lingkungan ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Faktor terakhir yang mempengaruhi yaitu agen. Filariasis di Indonesia disebabkan oleh 3 spesies cacing filarial, yaitu W. bancrofti, B. malayi, dan B. timuri. Cacing filarial, baik limfatik maupun non-limfatik, mempunyai ciri khas yang sama, yaitu dalam reproduksinya, cacing filarial tidak mengeluarkan telur, tetapi mengeluarkan mikrofilarial atau larva cacing, dan ditularkan oleh antropoda atau nyamuk. Daerah endemis filariasis pada umumnya terdapat di daerah dataran rendah, terutama di pedesaan, pantai, pedalaman, persawahan, dan rawa-rawa, dan hutan. Pun pencegahan dari filariasis ialah menghindari gigitan nyamuk, mengenakan pakaian yang panjang, celana yang panjang,
terus mengoleskan lotion anti nyamuk, mengenakan kelambu saat tidur, serta membersihkan genangan air di lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Diagnosis filariasis atau penegakan diagnosa ini bisa ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu anamnesis. Jadi di sini anamnesis yang dimaksud yaitu kita bisa mengetahui riwayat tinggal di daerah endemi. Seperti barangkali ada pasien berasal dari Pulau Jawa, terutama itu di Jawa Barat yang sangat tinggi filariasisnya. Kemudian kita dapat menegakkan diagnosis. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik, manifestasi klinis yang muncul seperti demam. Nah, demam berulang selama 3-5 hari. Demam ini dapat hilang timbul. Namun untuk penegakan diagnosis selanjutnya yaitu perlu melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu identifikasi mikrofilia dalam hapusan darah dengan pemeriksaan mikroskopis. Maksudnya di sini identifikasi mikrofilia dari sediaan darah yaitu untuk mengetahui cacing filaria ini dapat ditemukan dengan pengambilan darah tepi atau darah tebal. Yang bagusnya itu diambil pada pukul 10 malam sampai jam 2 subuh pagi yang dipules dengan pewarnaan namanya pewarnaan Gemsa atau urai. Kemudian kita kemudian kita melihat di bawah mikroskop. Nah, ini untuk menegakkan suatu diagnosis filariasis. Halo, baik kita lanjut ya. Pengobatan filariasis. Nah, pengobatan filariasis dijalani oleh pasien filariasis di mana bertujuan untuk mengurangi atau mencegah infeksi bertambah buruk dan terjadinya komplikasi dari filariasis tersebut. Nah, untuk mengurangi parasit dalam tubuh, maka pasien dapat mengonsumsi 3 obat cacing seperti pada gambar mading di atas. Yang pertama ada ivermectin, yang kedua ada dietilkarbamazin, dan yang ketiga ada albendazol. Nah, setelah diberikan obat-obat tersebut, cacing penyebab kaki gajah akan mati. Pembengkakan kelenjar getah bening pun mereda dan aliran getah bening kembali lancar. Bila filariasis sudah menimbulkan pembengkakan di tungkai dan kaki, ukurannya tidak dapat kembali seperti semula. Namun, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kaki yang bengkak, di mana di antaranya yang pertama adalah istirahatkan tungkai dan selalu jaga posisi tungkai lebih tinggi saat duduk atau berbaring. Gunakan stocking kompres sesuai anjuran dokter. Bersihkan bagian tungkai yang bengkak dengan air dan sabun setiap hari. Jika mengalami luka, segera bersihkan luka dengan antiseptik. Gerakan tungkai melalui olahraga ringan untuk menjaga kelancaran aliran getah bening di bagian yang bengkak. Nah, jika pembengkakan tungkai sudah sangat parah atau jika terdapat pembengkakan skrotum, pasien bisa menjalani operasi seperti di mading di atas ya. Yang kedua adalah pembedahan atau operasi untuk mengecilkan pembengkakan tersebut. Operasi yang dilakukan akan mengangkat sebagian kelenjar dan pembuluh limfa yang mengalami infeksi. Kaki yang sudah mengalami pembengkakan akibat filariasis tidak dapat kembali normal. Oleh karenanya, langkah-langkah pencegahan filariasis sangat penting untuk dijalankan, terutama bagi orang yang berisiko terkena penyakit ini. Terima kasih.